Halo, selamat datang dalam video ketigaku mengenai pengantar integral dan anti turunan. Pertama-tama, tentunya kalian dalam video kemarin sudah mengetahui dan mempelajari tentang apa itu turunan. Turunan merupakan Y sama dengan N X N min 1 seperti yang kita ketahui ini. Nah, tapi ada yang namanya anti turunan. Nah, anti turunan itu apa? Tentunya adalah kebalikan dari turunan, di mana Y sama dengan seper N X N plus 1. Maaf, seper N plus 1. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, saya harus menentukan anti turunan dari 2x plus 3. Nah, tentunya kita bisa menggunakan rumus tadi, di mana ini x pangkat 2 seper 2 seper x pangkat 1 plus 1 plus 1 ditambah 3 dikali x ditambah c. Sehingga kita menemukan x pangkat 2 plus 3x plus c. Nah, kenapa kita mendapatkan plus c ini? Karena tentunya kalau dalam turunan, kalau kita menemukan misal y sama dengan 5, maka turunannya akan 0. Maka kita untuk memfaktorkan ketidaktahuan kita saat ini mengenai informasi dari konstanta ini, maka kita menambahkan plus c. Nah, lalu kita dapat menggunakan anti turunan ini. Lalu anti turunan ini kita biasa simbolkan dengan integral. Nah, sehingga seperti tadi ini, jika ini ditanya anti turunan dari 2x plus 3, maka kita bisa menulisnya sama dengan integral 2x plus 3 plus 3, dimana memiliki hasil seperti tadi ya, x kuadrat plus 3x plus c. 2x plus 3 dx. Nah, ini merupakan hal yang harus kita ingat, karena dalam integral oleh karena itu, anti turunan dapat kita tulis lagi atau enggak kita simbolkan dengan integral. Nah, sehingga seperti tadi itu kita bisa tuliskan sebagai integral 2x plus 3 dx. Nah, akan tetapi asal usul dari integral ini berasal dari suatu permasalahan mengenai bagaimana kita menemukan suatu luas dari suatu bentuk yang tidak beraturan. Misalkan dalam grafik ini, nah, tentunya bagaimana sih kita menghitung luas di bawah ini? Nah, salah satu cara yang dicetuskan oleh Riemann adalah dengan kita membuat partisi, atau kayak kita memotong persegi-persegi di antara semua ini hingga tak hingga ya, dimana kita bisa menambahkan nilainya masing-masing hingga menemukan total luasnya. Tetapi tentunya dengan kita menggambar persegi ini memiliki suatu galat. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan bahwa integral merupakan persegi-persegi ini, tapi dengan lebar atau delta x yang hampir mendekati 0. Nah, sehingga memiliki galat yang mendekati 0. Nah,
Tapi asal usul dari semua ini merupakan dengan jumlah Riemann. Nah, apa ini jumlah Riemann? Nah, seperti yang tadi kukatakan lagi, ya, jumlah Riemann merupakan suatu penjumlahan dari balok-balok tadi, sehingga kita bisa menuliskan bahwa ini adalah sigma atau penjumlahan dengan jumlah n dengan i sama dengan 1 dengan anggap saja ini merupakan x dikali dengan fx itu fungsi yang dikalikan oleh delta x atau partisi. Nah, kalau kita visualisasikan bentuk ini, kita bisa menganggap bahwa dengan meningkatnya fx ini atau nilainya ya, karena dalam garis ini kan sama dengan fx. Nah, kita bisa menganggap garis ini sebagai fx. Nah, tentunya kalau kita anggap saja ini 1, ini 2, ini 3, kalau kita menambahkan ya, maka ada galatnya ini, ada galatnya, jadi hasil luas akan tidak akurat. Oleh karena itu, bisa kita menambahkan ya, untuk setiap kali kita menghasilkan ini, tentunya kita akan menambahkan dengan sigma ini. Maka anggap saja dalam titik 0,1. Nah, kita menghasilkan suatu nilai. Maaf, harusnya 0,1 di sini aja ya, biar lebih jelas. Anggap saja 0,1 di sini. Nah, kita mengkalikan, ini kita anggap saja ini sebagai persegi yang sangat-sangat kecil. Nah, kita mengalikan tinggi ini, tinggi fx, tinggi dari bar ini, yaitu sama dengan fx ya, ini kan tingginya sama dengan fx dikalikan lebar. Nah, dikalikan dengan delta x atau sini delta x, atau bisa dibilang partisi. Maka oleh karena itu kita kan juga bisa menuliskan lagi bahwa kalau dalam bentuk integral ya, ini adalah limit n menuju infinite dengan sigma n i sama dengan 1 fx kali delta x. Dan karena delta x merupakan suatu lebar ya, lebar dari persegi ini, maka delta x ya bisa ditulis dengan b min a per n. Kenapa b min a per n? B adalah suatu batas ya, misal ini b dan ini a, dan n sebagai jumlah partisi yang dalam simbol ini partisinya atau jumlah persegi-persegi ini mendekati infinite, sehingga kita bisa menemukan lebar ya atau delta x yang mendekati 0 karena satu bilangan yang dibagi dengan infinite. Lalu untuk salah satu contoh soalnya adalah tuliskan bentuk limit, tuliskan limit n menuju infinite sigma n i sama dengan 1 sin x, sin pi i per n kali 3 per n. Pi per n saja. Nah, karena berbentuknya seperti ini ya, maka kita kalau jawaban gampangnya adalah integral sin x dx. Nah,
Kenapa saya langsung bisa menjawab ini? Karena trik dalam mengerjakan soal seperti ini adalah kita harus mengidentifikasi pertama adalah fx dan kedua adalah delta x. Nah, dan lebih tepatnya adalah fxi. Nah, apa itu fxi? Nah, kita balik lagi dengan konsep awal ini, bahwa tentunya kalau misal kita menghitung suatu penjumlahan, ya, penjumlahan yang berterus seperti suatu sigma, maka kita menjumlah sesuatu dari awal. Ya. Kita nambah sesuai dengan I. Nah, apa itu I? Nah, I merupakan indeks apa itu I? Nah, I merupakan indeks dari partisi. Nah, kita balik lagi dengan konsep ini, di mana kita ada partisi yang banyak sekali. Nah, tentu kita bisa melihat bahwa dengan N atau jumlah partisi, kita bisa melihat bahwa dalam partisi 1 ini dan partisi 2 ini tentunya berbeda-beda, ya, sehingga kita juga bisa menganggap bahwa I merupakan suatu titik dalam subinterval. Kita dapat menganggap bahwa xi, ya, merupakan suatu titik, ya, anggap saja ini xi dalam suatu subinterval dari I. Nah, dan fungsi dari I ini adalah dengan membantu melacak partisi yang mana. Istilahnya tentu kalau kita itu ya, balik lagi dengan visualisasinya, ini kita anggap saja ini partisi I yang ke-5 dan ini I yang ke-6 dan ini I yang ke-0. Nah, tentunya dengan misal I0 ini naik ke I1 dan terusnya sampai 5 dan 6. Nah, ini memiliki penjumlahan, ya, karena misal ini nilainya 1, ini 2, 3 dan seterusnya. Nah, maka kita membutuhkan ini untuk melacak ini itu partisi keberapa gitu, sehingga kita mencapai ujungnya di B. Nah, lalu selain Riemann terdapat namanya metode trapesium. Nah, cara menggunakan metode trapesium ini, kita menggunakan suatu rumus yang fix. Nah, rumus ini kita berdasarkan rumus trapesium pada dasarnya, yaitu delta x per 2 dikali fx 0 plus 2 fx i dan seterusnya hingga fx n-1 ditambah fxn. Nah, untuk menjelaskan dengan simpel, ya, anggap saja ini kan tentu kalian tahu bahwa delta x adalah b min a per n per 2. Nah, fx0 ini merupakan titik awal ditambah 2 kali titik di tengah ditambah titik akhir. Nah, salah satu contoh soalnya, anggap saja kita harus mencari fx sama dengan x, luas
fx 9x dengan trapesium dari interval 0 hingga 1. 0 hingga 5. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa batasnya adalah 5 minus 0. Nah, saya lupa menambahkan bahwa dengan partisi sejumlah 5 saja. Dibagi 5, dibagi n ya. Dibagi 2. Nah, kita untuk menghitung nilai titik awal dan titik tengah, kita hanya tinggal memasukkan nilai fx 9x. Sehingga kita menemukan bahwa fx0 ditambah 2f1 tambah f2 tambah f3 tambah f4 ditambah di bawahnya ya tambah f5. Nah, kita bisa menemukan ini bahwa ini 1 dibagi 2 per f0 sama 0 tambah 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan plus 5. Nah, kita tinggal menambahkan semua ini dengan ini 0, ini 1, 2, 3 plus 4 jadi 10, sehingga ini 20 plus 5, sehingga kita menemukan bahwa luasnya adalah setengah kali 25 atau 12 setengah satuan luas. Tentunya metode trapesium ini tidak lepas dari galat. Nah, tetapi biasanya kalau galat ini kita diberi rumusnya dan kita tinggal memasukkan dan mengatur-ngatur sendirilah. Nah, setelah kita mendalami dari definisi dan cara-cara lama untuk menyelesaikan integral, kita dapat mengetahui sifat dari integral. Nah, pertama, jika kita memiliki integral dari A menuju B fx dx, maka ini kita bisa sama dengan fx b a atau sama dengan f b min f a. Nah, dan ini juga berlaku untuk semua jenis integral, karena ini merupakan sifat dasar dari integral tentu. Nah, B dan A ini merupakan intervalnya ya, seperti yang tadi aku sebut di sini, B min A dan sini interval A dan B. Lalu integral A dan B fx dx sama dengan minus integral A dan B fx dx, sehingga kalau kita memutar balikan ini maka menjadi min. Lalu integral A menuju A fx dx akan sama dengan 0, karena kalau kita mengintegrasikan suatu titik menjadi titik yang sama, tentunya kita memiliki 0 partisi, sehingga kita tidak memiliki luas. Lalu kalau kita memiliki konstanta dari suatu batas integral, anggap saja k dx sama dengan, maka kita bisa mengeluarkannya, sehingga k integral b a fx dx. Lalu kalau kita memiliki penjumlahan atau pengurangan ya, anggap saja fx min gx dx, maka plus atau min, maka ini kita bisa ubah menjadi integral BA fx plus min integral BA gx.
dx dx. Nah, lalu ada beberapa sifat khusus untuk integral yang memiliki fungsi ganjil atau genap. Kalau fungsi ganjil, misalkan integral dalam dua nilai yang sama, misal anggap saja b dan min b fx dx, maka ini akan sama dengan 0. Sedangkan kalau ini fungsi genap dan kita mengintegral dari dari min b menuju b fx dx, maka ini sama dengan 2 kali dari hasil b menuju 0 fx dx. Nah, salah satu contohnya adalah integral 1 min 1 dari sin x dx adalah sama dengan 0, dan integral dari 1 min 1 dari cos x dx adalah 2 kali 1 atau 2. Tentunya ini bisa kalian lihat buktinya kalau kalian input Desmos dan kalian lihat ya, kalau kita mengintegrasikannya, maka kita akan menghasilkan kita akan bisa melihat bahwa grafiknya jika kita menghitung luasnya akan menjadi sama dengan 0 untuk sin x dan sama dengan 2 untuk cos x. Setelah kita mengetahui sifat-sifat, kita bisa mengetahui aplikasi dari integral. Nah, pertama-tama integral memiliki banyak sekali aplikasinya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi dari integral dapat kita lihat utamanya pada luas dan volume. Akan tetapi juga terdapat aplikasi dalam nilai rata-rata. Nah, kita dapat menemukan nilai rata-rata dari suatu fungsi dengan integral dengan rumus ya. Teorema nilai rata-rata dengan rumus FC sama dengan 1 B min A integral B A FT DT. Salah satu contoh soalnya kita bisa menggunakan ini. Misal fx sama dengan mutlak x min 5 untuk interval 3, 7, 7, tentukan dua nilai c, tentukan dua nilai antara 3 dan 7 yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral FC sama dengan integral 7 3 FT DT kali 1/4. Nah, tentunya dengan melihat ini kita bisa mengidentifikasi bahwa 4 sama dengan B min A. Nah, tentunya ini juga berhubungan dengan ini bahwa 7 min 3 sama dengan 4. Pertama-tama kita masukkan ya integral 73 x min 5 dt. Maaf, ini t harusnya.
lalu kita bisa memisahkan ini. Tentunya kalau kalian ingat T-5 sebenarnya 0, maka T sebenarnya 5. Maka tentunya dengan melihat bentuk mutlak ini kita harus memisah bahwa kalau T-5 lebih besar 0 dan T-5 lebih kecil dari 0, sehingga T-5 lebih kecil dari 5 dan T lebih besar dari 5. Nah, kalau misal T lebih kecil dari 5 ini, kita buat menjadi min T min 5. Sedangkan T lebih besar dari 5 tetap T min 5 tetap sama. Sehingga kita harus misalkan jadi 7/5 T min 5 dt plus integral 5/3 min T min 5 dt. Nah, lalu kita bisa menjalani integralnya, dimana ini sama dengan min T per 2 kuadrat plus 5T. Ini T kuadrat per 2 min 5T dari 7 sampai 5 ditambah min T kuadrat per 2 plus min 5 ini plus 5T dari 5 3. Lalu kita bisa menghitung ini sehingga kita menghasilkan ini 2 plus 2 hingga menemukan 4. Kita bisa masukkan lagi dalam rumus ini hingga kita menemukan bahwa FC sama dengan 4/4 atau C min 5 mutlak sama dengan 1, sehingga kita bisa menemukan C antara 6 atau C sama dengan 4. Lalu selain teorema nilai rata-rata, tentunya kita juga bisa menentukan luas. Nah, misal kita memiliki suatu grafik yang memiliki garis Y akar X dan X Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana sih kita menghitung luas di antara ini? Nah, pertama ya, kita harus menentukan batas B dan A. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ini? Dengan kita menyama dengan Y, karena ini dua titik berpotongan, sehingga X kuadrat sama dengan akar X, dimana kita bisa memindah ruas jadi X kuadrat min akar X sama dengan 0, sehingga kita bisa mengalihkan semua dengan X ya. Ini 0, ini X pangkat 3 min X. Nah, dengan ini kita bisa mengeluarkan X jadi X kuadrat min 1, sehingga kita bisa menemukan bahwa titik potongannya adalah X. Bahwa ini kita bisa menjadi X kali X plus 1 X min 1 sama 0. Nah, sehingga kita menemukan bahwa X titik potongnya adalah X pada X sama dengan 0 ya, X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, karena Y sama dengan akar X pada X sama dengan lebih kecil dari 0 ya, tidak terdefinisi ya, karena malah menjadi bilangan imajiner ya, tidak boleh. Nah,
maka kita ambil X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui bahwa batasnya adalah 0 dan 1, kita bisa mulai membuat partisi. Nah, gimana sih kita meninjau partisi ini? Pertama, kita harus melihat yang mana grafik yang ada di atas. Kebetulan ini Y sama dengan akar X, di mana kita bisa membuat partisi antara ini. Nah, sehingga kita bisa membuat ini menjadi integral akar X dengan 0 menuju 1 minus X kuadrat dx. Nah, kenapa kita membuat akar X di depan dikurangin X kuadrat? Karena hitungannya kita, kalau kita tidak ada X kuadrat ini, kita kalau mau menghitung dari luas A ke B, tentunya kan kita kayak gini kan. Nah, tetapi dengan ada keberadaan dari X kuadrat ini, nah maka kan ini kan sudah tidak ada ya, maka kita bisa bilang luas dari akar X ini kita kurangin dengan luas dari X kuadrat, sehingga kita bisa menemukan nilai di tengah ini. Nah, sehingga kita bisa memodelkannya seperti ini. Nah, akan tetapi kita juga memiliki salah satu contoh lain. Misalkan pada suatu grafik ini, suatu grafik ada memotong dalam suatu fungsi memotong dalam beberapa fungsi lain, misal seperti ini. Nah, misal kita harus menghitung luas dari B, dan kita harus menghitung luas dari A. Nah, pertama kita hitung luas dari A ya. Nah, karena berhubungan ini saya tidak membuatnya menjadi suatu hal yang numerik, saya hanya menjelaskan konsep, maka anggap saja ini semua tidak usah dihitung, nanti saat bertemu soal baru kita coba hitung ya. Kita coba tinjau A dulu. Nah, dengan bentuknya seperti ini, nah kita mau meninjau apa? Nah, karena apa? Kita maunya harus gimana ini? Nah, karena kalau misal kita hanya mengintegrasikan fungsi, anggap saja ini fungsi A, fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3. Nah, kita kalau misal hanya mengintegrasikan fungsi 2 ke fungsi 3, nah sampai sini doang. Nah, sini gimana? Nah, oleh karena itu kita membuat dua partisi. Yang pertama dari fungsi 2 ke fungsi 3, dan yang kedua adalah fungsi 1 ke fungsi 3. Sehingga kita tinggal mengintegrasikan ya, dari, anggap saja titik potong ini sebagai C dari, dan ini A dan ini B, sehingga ini A dan C, fungsi 2 min fungsi 3 ditambah integral dari dari C ke B, fungsi 1 minus fungsi 3. Nah, ini juga sama untuk ini, untuk luas B. Misal ini kita tinjau B. Nah, kita sama saja ini, kita melihat bahwa oh ini ada perubahan ini memotong fungsinya, sehingga kita menarik garis, kita memberi batas ya, anggap saja ini titik X, titik titik K, titik L, dan titik M.
maka kita harus mengintegrasikan ya fungsi 1 minus fungsi 3 dari K ke L ditambah dari titik L menuju M fungsi 1 minus fungsi 2, dan tentunya ini jangan lupa dx hingga kita bisa menemukan hasilnya kedua ini. Nah, lalu selain kita menghitung luas, kita juga dapat menghitung volume. Nah, volume bisa kita pecah menjadi pertama volume beda pejal, dan kedua volume beda putar. Pertama, untuk volume beda pejal ini tentunya ya sama saja sih dengan kita mencari integral, karena biasanya contoh dalam grafik ini anggap saja ada suatu fungsi dengan ini adalah X, ini Y, dan ini Z. Nah, anggap saja suatu fungsi berbentuk seperti ini. Nah, tetapi kita suruh mencari volume benda yang berbentuk seperti persegi. Ada persegi panjangnya ini. Persegi panjang. Maaf, ini gambar saya jelek. Pokoknya kita buat persegi panjang lah. Nah, maka kita hanya mencari fungsi ini ya, fx ini ya. Anggap saja ini kita menemukan sebenarnya 3 ya, anggap saja integral fx dx nya dari A menuju B sama dengan 3. Karena ini berbentuk persegi, maka kita hanya tinggal mengalihkan ini dengan dan kita hanya tinggal mengalihkan ini dengan diri sendiri. Kenapa? Karena persegi, sehingga kuadrat. Sisi dikali sisi sama dengan luas persegi. Maka kita bisa menemukan volume ini sama dengan 9 satuan volume. Nah, dan ini juga berlaku untuk segitiga dan lain-lain. Misal untuk segitiga, ada segitiganya ini, maka ya udah kita tinggal mengalihkannya. Kita memasukkan ini sebagai alas dikali tinggi, misal tingginya 2. Nah, maka kita bisa menemukan bahwa volumenya ini sebenarnya setengah kali 3 ya. Lebih tepatnya ini ya integralnya ya, setengah kali 2 kali tinggi, anggap saja 2 dikali integral ini atau sama 3, sehingga kita menemukan bahwa ini sebenarnya 3 satuan volume. Lalu tipe yang kedua adalah volume beda putar. Nah, volume beda putar ini memiliki 2 cara. Yang pertama adalah cara cincin, dan yang kedua cara kulit tabung atau shells. Pertama, untuk cara cincin ini, basis logika dari cara cincin adalah dengan misal ada suatu fungsi ya, kita mau memutarnya dalam sumbu X. Nah, tentunya kita kayak ini dong, terus gitu, hingga akhirnya berbentuk seperti gini. Nah, kalau kita ingat ya, rumus luas lingkaran kan adalah pi r kuadrat. Nah, kalau kita lihat, nah ini anggapannya kalau kita membuat partisi ya di sini, ini bisa dibilang fungsi ini fx ya sama dengan jari-jari, sehingga kita bisa menuliskan bahwa volume sama dengan pi integral
A menuju B fx kuadrat dx. Nah, dan ini juga berlaku untuk lalu di sisi lain, kalau kita memiliki kalau dalam cara kulit tabung, misalkan kita memiliki fungsi seperti ini. Tapi kita mau memutarnya di sumbu Y. Nah, maaf, misal kita memiliki fungsi seperti ini lah. Tetapi kita ingin memutarnya di sumbu Y. Nah, tentunya kita tidak bisa asal seperti tadi ya, karena kan ya kita bisa sih, cuma agak repot. Misal kalau ini kita hanya mengetahui kalau ini adalah fungsi dari X, maka kan kita harus kita mengetahuinya kayak gini kan, nilai fx-nya meningkatnya. Kita harus mengubah ini menjadi fungsi dari X terhadap Y. Fungsi Y terhadap X. Nah, maka satu alternatif caranya adalah dengan menganggap kita membuat partisi yang banyak, dan ini kayak kita menambahkan kulit tabung gitu ya, sehingga kita dapat rumuskan seperti rumus keliling, yaitu 2pi volume sebenarnya 2pi integral dari A menuju B fx, atau ini kita bisa anggap sebagai H ya, karena tingginya kan tentu menambah, yang berubah adalah tingginya, dikali dengan pi, atau dikali X kalau ini terhadap X, atau kali Y kalau ini terhadap Y dx. Nah, tetapi suatu volume benda putar bisa dimanipulasi lah sumbu putarnya, tidak hanya di sumbu Y, tidak hanya di sumbu X. Nah, misal dalam cara cincin ini kita mencari integral ini, tapi kita sumbu putarnya di X sama dengan di Y sama dengan min 1. Nah, jadi kalau kita menghadapi seperti ini, pertama, kalau kita memiliki fungsi yang kalau kita menggunakan metode cincin, kita sama saja ini V sama dengan pi integral B A fx kuadrat, tetapi kita minus 1 atau sesuai dengan Y sama dengan berapa. Nah, kenapa minus 1 ini? Karena selama ini ya, kalau kita sumbu putarnya di X sama dengan 0, kita bisa dibilang fx kuadrat dikurangi 0, karena kan sampai 0, 0, 0, 0. Sehingga kalau misal kita menuju min 1, kita bisa menulis lagi menjadi ini tanda kurung 0 min minus 1, sehingga kita bisa menulis bahwa ini B0 B A menuju B fx kuadrat minus 1 dx. Nah, jadi selama ini Asia itu kita ada minus 0-nya, akan tetapi cuma kita tidak ditunjukkan saja karena memang tidak penting. Nah, lalu contoh lain adalah dengan kita menggunakan metode shells ya. Misal contoh kita memiliki fungsi seperti ini. Dan kita mau memutarnya dalam X sama dengan min 1. Nah, tentunya kalau misal kita menjadi sumbu putarnya adalah Y, tentunya kan ini menjadi integral, bisa ini fungsi 1 fungsi 2 1 min 2 dx dari A menuju B A B maaf lupa 2pi integral dari A B
fungsi 1 minus fungsi 2 dikali X. Nah, akan tapi karena ini ada digeser ya sumbu putarnya, maka kita jadikan ini X plus 1 dx. Nah, jadi itu merupakan perbedaan utama kalau misalnya ada pergeseran sumbu putar pada titik sumbu putar dalam cara cincin dan cara kulit tabung. Itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih telah menyimak.